Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatimah liqa wal hati lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi radim, amma ba'd. Pertama-tama izinkanlah saya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita bisa hadir di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, bisa bersilaturahmi, bermuwajahah, bermujalasah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, barakah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjunan alam Rasul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Selawat dan salam tak lupa mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada keluarganya yang suci, kepada para sahabat yang terpercaya, tentunya kepada kita selaku umatnya yang taat dan tunduk terhadap risalah-risalahnya. Semoga mahabbah, kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Kita sering menyebutnya bulan-bulan. Bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang diagung-agungkan oleh umat Islam, yang dimuliakan oleh umat Islam, karena di bulan itu dilahirkan manusia kekasih Allah, manusia yang mulia, manusia yang sempurna, manusia yang dicintai dan dirindukan oleh hamba-hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala bulan Rabiul Awal ini datang, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan selalu mengingat sejarah perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Mereka selalu meneladani akhlak-akhlak mulianya, dan mereka selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, dan mereka akan selalu berselawat atasnya. Hadirin rahimakumullah. Salah satu amalan yang banyak memasukkan manusia ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kepadanya. Dan tanda-tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Kita tidak cukup mencintai Allah, kita tidak boleh meninggalkan cinta kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah itu wajib. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, waladin nafsin biyadi, demi zat yang tangan berada dan jiwaku berada di tangannya.
La yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajmain. Kalian tidak sempurna imannya sehingga aku lebih mencintai daripada orang tua, anak, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Tidak sempurna iman seseorang apabila Nabi Muhammad tidak lebih dicintai daripada orang tua, anak kita, dan semua manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan wahai Muhammad, apabila kalian mencintai, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Apabila seseorang, aku cintai Allah, aku tidak akan menyekutukan Allah. Allah Maha Esa. Tapi Nabi Muhammad ditinggalkan, tidak sempurna. Hadirin rahimakumullah. Maka ada sahadatul tauhid, sahadatul rasul. Hadirin rahimakumullah. Bahkan kecintaan itu bisa dilihat dari para sahabat. Para sahabat di zaman Rasulullah sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, di perjalanan Nabi bersama para sahabat dan pengikutnya beristirahat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terasa, tidak menyadari, beliau tidur di bantalan kaki Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau tidur terlelap karena kelelahan, karena keletihan. Lalu tak kala itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika itu kakinya digigit hewan buas, digigit kalajengking, sakit yang tidak terperi, sampai berkeringat bahkan menyucurkan air mata, menahan rasa sakit. Beliau tidak berubah dari duduknya. Karena apa? Beliau takut membangunkan tidur kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah rasa cinta kita. Rasa cinta para sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Sayyidina Umar bin beliau sangat terpukul. Bahkan apabila ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW wafat, maka akan aku penggal, saking cintanya. Bahkan yang fenomenal adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Tak kala ada Rasulullah, Bilal adalah salah satu sahabat yang paling dicintai dan mencintai Rasulullah. Bahkan tak kala setiap adzan, karena suaranya yang merdu, beliau adalah dari Ethiopia, dari Habas. Karena suara merdu dia selalu adzan, adzannya yang sangat indah dan merdu. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka dia terpukul. Dia tidak bisa mengumandangkan adzan kembali. Dia tidak bisa melupakan nostalgia bersama kekasih Allah ketika itu. Ketika Rasulullah setelah meninggal, Bilal tidak adzan lagi karena tidak kuat menahan kesedihan ditinggal sang kekasih Allah. Bahkan dia pun berhijrah, berujlah ke Sam, ke negeri Sam. Bahkan tak kala khalifah berubah dari Abu Bakar As-Siddiq kepada
Khalifah Umar bin Khattab ketika itu, Bilal bin Rabah mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi bersama Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh setan. Mimpi Rasulullah memanggilnya, "Kenapa wahai Bilal bin Rabah, engkau tidak menjeraih?" Tak kala itu beliau langsung berangkat dari negeri Sam menuju kota Madinatul Munawwarah ke Masjid Nabawi, tempat disemayamkan kekasih Allah Nabi Muhammad. Sepanjang jalan Bilal bin Rabah menangis karena akan bertemu dengan, mengunjungi makam kekasihnya. Dan ketika itu sampai di Masjid Nabawi, karena Rasulullah dimakamkan di sana, maka ketika itu disambut oleh Hasan dan Husain. Tak kala melihat Hasan, beliau menangis terseduh-seduh karena wajahnya mirip Hasan. Sayyidina Hasan menangis. Bahkan ketika itu ada permintaan dari Hasan dan Husain, cucu tersayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi ketika itu. Dan permintaan dari Khalifah Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah tidak sanggup. Bahkan ketika Bilal bin Rabah beradan, mengumandangkan adzan, banyak umat ketika itu seolah-olah Rasul ada, bangkit kembali. Maka ketika itu Bilal bin Rabah tidak sanggup untuk mengumandangkan adzan sampai. Karena apa? Kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang spesial. Banyak Rasul Nabi selain Nabi Muhammad. Ada Nabi Musa alaihissalam, mempunyai mujizat yang sangat luar biasa, bisa membelah laut. Nabinya ada, umatnya ada. Umatnya menyaksikan, umatnya bisa menatapnya, umatnya bisa mendengar sabdanya. Tapi umatnya ketika itu mencari-cari untuk dibunuh dan tidak beriman. Nabi Isa alaihissalam, nabinya ada, umatnya ada, menyaksikan mujizatnya luar biasa. Akan tetapi beliau dicari-cari untuk dibunuh. Nabi Muhammad sangat spesial. Perhatikan, Anda tidak pernah melihatnya, Anda tidak pernah mendengarnya, Anda bahkan tidak pernah menatapnya, bahkan bermimpi pun sulit. Tetapi kita merindukannya, kita mencintainya. Hadirin rahimakumullah. Maka tak kala itu Rasul pernah duduk bersama para sahabat. "Wahai sahabatku, aku merindukan saudara-saudaraku." Lalu para sahabat bertanya, "Bukankah aku merindukan bukankah aku saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" "La, bukan. Bal antum ashabi." Kalian sahabat. Sedangkan saudara-saudaraku orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka merindukan. Mereka merindukan. Tidak melihatku, tapi mereka mencintaiku dan merindukan. Maka Rasulullah merindukan kita. Rasulullah sangat merindukan. Rasulullah akan menjemput kita di surga. Oleh sebab itu, marilah kita jemput kerinduan. Kenapa kita tidak mencintai Rasulullah, sedangkan Rasulullah merindukan kita? Dan Rasulullah akan membimbing kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia masuk, Rasulullah akan membimbing kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala wa barik alaihi. Hadirin rahimakumullah. Salah satu mencintai Rasulullah yaitu kita mengenang sejarah dakwah perjuangan beliau. Selain itu kita meneladani akhlak-akhlak beliau.
kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yang selanjutnya yaitu membaca sholawat. Sholawat itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam kitab Kifayatul Azkiyah, Syekh Sayyid Bakri Ad-Dimyati, beliau mengatakan seluruh amal ibadah berpotensi diterima atau ditolak kecuali sholawat. Karena penghargaan terhadap Rasulullah SAW. Bahkan ijma para ulama menghikayatkan seperti itu. Hadirin rahimakumullah, sholawat itu sangat luar biasa. Bahkan kita sholat tanpa bersolawat di tahiyat akhir tidak terima. Khutbah, meskipun khutbahnya bagus, isinya bagus, tapi tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, ditolak. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya mujibas sa'ilin, ya dal jalali wal ikram, Allahumma antas salam wa minkas salam, tapi tidak diselipkan salawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Tidak didengar oleh Allah. Salawat itu sana. Bahkan Allah menyuruh kita, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Kita sholat, Allah sholat? Tidak. Kita puasa, Allah puasa? Tidak. Tapi kita bersolawat, Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Hadirin rahimakumullah. Maka sholawat itu sangat luar biasa. Selakir kali kita sholawat, Allah akan bersolawat 10 kali. Hadirin rahimakumullah. Banyak sholawat itu. Ada sholawat yang dari sahabat, dari Rasul, ditulis oleh sahabat dari Rasul. Ada dari sahabat, ada dari tabi'in, ada dari mimpi ulama, ada dari para ulama. Semua itu baik, doa, sholawat. Ada sholawat Ibrahimiyah, ada sholawat Nariyah, ada sholawat Jibril, banyak sholawat. Dan di bulan Rabiul Awal ini, membaca sholawat itu adalah suatu bentuk amal ibadah dan bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, maka di bulan Rabiul Awal kita senantiasa harus menancapkan diri kita mencintai Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bersolawat kita akan dijauhkan dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, siapa yang ingin didengar doanya oleh Allah, siapa yang ingin zikirnya dipandang oleh Allah, maka hadapkanlah hatimu kepada Allah melalui cinta kepada Rasulullah SAW. Dengan cinta kepada Rasulullah SAW, jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kultum subuh kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua, agar senantiasa mencintai Rasulullah lebih daripada cinta kita kepada orang tua, kepada anak, bahkan wan nasi ajmain, pada seluruh manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.